Produk yang kita tawarkan itu rata-rata pembelinya adalah yang umur antara 28 sampai dengan 35. Ya, kalau kita bilang sekarang milenial ya. Yang kita tawarkan adalah kemudahan tadi, bebas BPHTB, bebas booking fee, appraisal, provisi, dan administrasi. Kembali lagi bersama saya Muhtar Wijaya dalam Mata Bisnis. Mata Bisnis adalah dialog ringan terkait dengan ekonomi bisnis yang mantap dan tajir melintir untuk mengupas aneka tema aktual perspektif pelaku bisnis. Sehingga kita mengetahui tentang jawaban isu dan rumors untuk melek informasi yang terpercaya, inspiratif, dan renyah. Sahabat bisnis yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita kehadiran tamu yang istimewa, yaitu Bapak Sigit Pratama. Beliau sebagai Direktur Agung Graha Persada Utama, pengembang kawasan Grand Residence City Bekasi. Selamat siang Pak Sigit, apa kabar? Siang Pak, baik. Baik Pak Sigit, ada tips khusus untuk masyarakat di saat pandemi seperti sekarang ini, apa yang dilakukan oleh Bapak sehingga Bapak masih segar bugar dan bisnis pun masih tetap bisa berjalan? Ya, terima kasih. Nama saya Sigit Pratama ya. Saya dari ke Grand Residence City. Grand Residence City sendiri sudah dari sekitar tahun 2007. Dulu namanya masih RSS ya, rumah sederhana. Tapi sekarang kita sudah merubah jadi real estate. Di produk-produk kita sekarang ini banyak yang harganya sekitar 500 sampai dengan 1M. Konsumen yang kita sasar itu lebih ke konsumen milenial yang masih umur antara 28 sampai dengan 35. Baik, dalam kondisi pandemi yang masih belum surut nih Pak Sigit bisa menjaga konsistensi bisnis ini seperti apa nih Pak? Kita sih sangat amat terbantu ya, karena yang kita sasar dari dulu itu keluarga muda yang dan end user ya. Jadi walaupun pandemi begini, mereka tetap butuh rumah. Jadi dan harganya pun kita masih yang di menengah ya, menengah. Jadi pasarnya masih ada. Pasarnya masih ada. Jadi kalau kita lihat Pak Sigit, selama pandemi ini masih ada tingkat penjualan berapa persen dibanding dengan sebelumnya nih Pak? Peningkatan sih pada saat pandemi ini, yang waktu itu kita targetkan meningkat, ya pas kita tutup tahun 2020, ya kita masih bisa bilang stabil lah. Stabil ya, 2019. Artinya dengan stabil saja sebenarnya sudah cukup bagus ya dalam kondisi memang lagi lemah seperti ini ya Pak Sigit ya. Baik Pak Sigit, sekarang saya ingin mengupas sedikit terkait dengan kerjasama dengan BTN ya Pak Sigit. Seperti apa sih, kenapa Pak Sigit dengan proyek-proyeknya kerjasama dengan BTN? Apa sebenarnya benefit yang bisa didapat dari kerjasama dengan BTN? Seperti yang tadi kita utarakan ya, produk yang kita tawarkan itu rata-rata pembelinya adalah yang umur antara 25, 28 sampai dengan 35. Ya, kalau kita bilang sekarang milenial ya. Dan BTN ini punya program khusus untuk milenial yang KPR Zero, yang kami rasa sangat membantu ya. Itu mereka dengan subsidi angsuran selama 2 tahun. Kita harapkan itu bisa membantu milenial ini ya 2 tahun ke depan setidaknya untuk menyusun cash flow mereka. Jadi pada tahun ketiga ya diharapkan ya mungkin cash flow mereka sudah lebih baik lah, jadi bisa mulai mencicil yang normal. Baik, jadi yang untuk kerjasama di hari ini Pak Sigit itu adalah nama programnya apa Pak?
Beli rumah Oke. tidak pakai ribet. Nah, beli rumah nggak pakai ribet itu bisa dideskripsikan tuh seperti apa kira-kira Pak Sigit ya? Jadi beli rumah itu kadang-kadang konsumen muda ini kan milenial ini kan biasanya beli rumah pertama ya. Mereka itu merasa beli rumah ini bayar uang muka, terus tiba-tiba ada yang kalau BPHTB dan biaya KPR dan biaya surat-surat tidak dimasukkan, kan mereka kirain hanya DP antara 5-10%, begitu mereka bayar loh. Pada saat mau AJB kok nambah lagi BPHTB, surat-surat dan segala macam ya. Nah, kalau di tempat kita semua itu kita gratiskan, disubsidi oleh pengembang. Jadi konsumen ini nggak perlu bingung, mereka ini nggak perlu bingung lah apa yang sudah ditulis dan apa yang mereka tahu itulah yang mereka bayarkan aja. Jadi artinya memang banyak kemudahan yang diberikan kepada konsumen begitu terkait dengan program yang beli properti nggak pakai ribet tuh banyak kemudahan-kemudahan begitu ya Pak. Betul. Baik. Nah yang dikerjasamakan pada program beli rumah nggak pakai ribet saat ini tuh proyeknya apa saja Pak? Saat ini baru Grand Residence City. Oke. Yang kita tawarkan adalah kemudahan tadi, bebas BPHTB, bebas booking fee, appraisal, provisi, dan administrasi. Kita juga kasih subsidi cuti bayar. Cuti bayar 6 bulan ya? bulan. Selama 6 bulan ya? Ya. Cuti bayar selama 6 bulan. Nah, diharapkan dengan program seperti ini tadi ya Pak, selain kemudahan, masyarakat juga bisa lebih cepat untuk segera bertransaksi begitu ya Pak? Betul. Baik. Nah, kira-kira apa yang ditargetkan ya Pak dari kerjasama ini? Misalnya dari sisi transaksi Pak, dari sisi transaksi itu berapa diharapkan transaksi akan terjadi dengan kerjasama beli rumah nggak pakai ribet ini Pak? Target kita tahun ini mungkin naik sekitar 10% dari tahun lalu, Pak. Baik. Ya, dan kita harapkan tahun 2021 ini lebih baik dari 2020 karena ya tadi vaksin juga udah keluar dan pemerintah juga banyak memberikan insentif. Ya, jadi kita harapkan tahun 2021 ini ekonomi meningkat lah. Karena itu kita juga harapkan penjualan perumahan kita meningkat. Ya, kita targetkan naik sekitar 10%. Sekitar 10% tadi ya? Ya. Baik, kalau next project yang mau dikembangkan lagi oleh Pak Sigit itu apa saja Pak? Perumahan yang sekarang kita udah mana? Itu ada Grand Residence City, Dharma Wangsa Residence, Panji Buwono City, Upper House Residence. Kita mungkin akan launching The Hill di Pondok Cabe tahun ini, dan kita akan buka beberapa klaster lagi juga di Grand Residence City. Lalu ya mungkin nanti ada di Barat Jakarta. Di Barat Jakarta. Untuk planningnya tahun ini. Itu semuanya landed ya Pak? Ada apartemennya yang akan dikembangkan? Enggak, landed. Masih fokus di landed dulu ya Pak? Ya. Kalau apartemen masih kita lihat dulu seperti apa. Karena memang saat ini memang kondisinya masih belum ya untuk di apartemen ya. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau misalnya recovery dari pasar itu cepat, apartemen akan dikembangkan juga. Mungkin. Baik Pak. Nah, kalau Bapak melihat ya secara prospek ya Pak. Tadi kan optimismenya di 10%. Tapi secara prospeknya sendiri, Bapak melihat sebenarnya dukungan dari pemerintah, kemudian dari bank segala macam, itu dengan target seperti itu akan bisa tercapai gitu ya dari prospek pasarnya. Itu gimana? Ya, kita harapkan tercapai Pak, makanya kita targetkan naik 10%. Dan kita juga lihat tadi dari teman-teman kita di BTN, Bu Yanti juga sudah menyampaikan, tahun ini target KPR mereka, BTN, itu ditargetkan naik 2 kali lipat, kalau saya tidak salah dengar tadi ya. Jadi kalau dari BTN bisa naik 100%, saya rasa 10% di kita itu ya realistis sih Pak. Realistis. Pastinya. Nah, untuk pertanyaan terakhir, Pak Sigit, bisa dijelaskan kira-kira seperti apa tips atau pesan ya untuk masyarakat di saat seperti sekarang ini? Apakah memang harus nahan dulu untuk membeli rumah atau justru sekarang saatnya untuk melakukan transaksi rumah?
Kalau saya secara pribadi lihat ini saat yang tepat ya untuk beli rumah, karena ya walaupun sedikit ini ya berlawanan mungkin karena sekarang lagi pandemi, orang menyimpan duit mereka lebih prefer untuk pegang cash ya. Tapi dilihat juga developer ini kan sekarang ini buyer's market. Oke. Jadi kita pengembang juga nggak bisa naikin harga terlalu banyak dan jadi ini saat yang tepat sih untuk konsumen ini bisa beli rumah. Di saat memang kondisi harga yang masih tetap belum ada kenaikan ya. Betul. Jadi kalaupun misalnya nanti di saat ada kenaikan, di situ justru adalah akan ada gain ya, akan ada dari sisi investasi dari sisi investasi. Karena begitu selesai pandemi ini ya kemungkinan developer ini akan mulai naikin lagi harganya. Kan? Baik. Nah pada saat itu yang mereka yang sudah beli rumah sudah pasti ada dapat gainnya, dan juga sekarang juga bank memberi KPR itu bunganya juga sekarang masih lumayan rendah ya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jadi kita rasa ya saatnya kalau ada simpenan ya kita rasa saatnya untuk beli rumah. Oke, memang saatnya beli rumah sekarang ini ya Pak ya. Baik, Pak, bisa diyakinkan kepada masyarakat bahwa proyek-proyek hunian maupun properti lain yang ditawarkan oleh perusahaan Bapak adalah memang proyek yang layak dimiliki oleh masyarakat. Proyek kami yang kami kembangkan itu pasti kita dari sisi kualitas barangkali? Ya, kualitasnya pasti kita jaga. Oke. Dan rumah itu harus ada nilai tambahnya ya Pak ya, untuk lingkungannya. Baik. Jadi ya pasti kita ada taman di tiap klaster dan fasilitas-fasilitas lainnya. Kita ada kolam renang, kita ada salah satu proyek kita juga sekarang ada shuttle bus ya, untuk dari perumahan kita sampai dengan ke Jakarta, dan ada juga yang ke Soekarno-Hatta. Dan kita juga ada komersialnya kita kembangkan biar jadi ada nilai tambahnya lah. Nilai tambah terhadap lokasi yang kita kembangkan. Oke, artinya dari yang ditawarkan itu adalah tidak sekedar rumah, tetapi juga kualitas lingkungan yang mendukung perumahan itu, Pak. Betul. Baik. Baik, terima kasih Pak Sigit atas perbincangan di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk semua pemirsa dimanapun berada. Dan dari saya cukup sekian saja. Mudah-mudahan apa yang sudah kita perbincangkan, dialog santai dalam mata bisnis ini akan bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa like, share, comment, and subscribe.